Halo anak-anak yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik kelas 6 SD. Kali ini kita masuk ke pelajaran yang ke-20, yaitu doa sumber kekuatan hidup. Semoga kalian sehat-sehat dan dapat mengikuti pelajaran lewat video ini dengan baik. Tapi meskipun kalian ada yang sakit, semoga kalian tetap memiliki semangat optimis sehingga imun tubuh kalian kuat dan bisa mengalahkan penyakit. Dan jangan lupa berdoa ya. Apakah doa itu hanya memohon saja? Apakah doa itu bisa kalau kita hanya tanpa kata-kata? Nah, kita akan belajar tentang apa itu doa dan doa yang baik itu seperti apa. Mari kita lanjutkan. Apa doa itu? Ini yang pertama yang ingin kita bahas. Yang pertama, doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Siapa yang berkomunikasi? Ada pihak yang menyampaikan informasi dan ada pihak yang menerimanya. Yang berkomunikasi itu adalah manusia dan Allah. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman kita berkomunikasi sehari-hari. Misalkan, kalian berkomunikasi dengan orang tua kalian, dengan ayah, ibu, atau juga dengan adik, kakak, atau dengan teman. Kalau kalian mengucapkan sesuatu tapi tidak dipahami atau bahkan tidak dihiraukan oleh mereka, berarti komunikasi itu tidak terjadi. Tidak demikian dengan doa. Kalau kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa, meskipun kita tidak merasakannya, itu Tuhan mendengarkan. Tetapi soal merasakan atau tidak itu harus dilatih. Nah, latihan doa itu bagaimana? Nanti kita bahas ya. Lewat doa ini, Allah dan manusia sama-sama dapat mengirim dan menerima informasi. Tetapi yang perlu dicatat, apakah Allah itu membutuhkan informasi? Apakah Allah butuh sesuatu untuk kita kasih tahu? Sebenarnya Allah tidak butuh karena Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Nah, lalu untuk apa kita berdoa? Frater kalau begitu. Untuk apa kita menyampaikan sesuatu kepada Allah? Nah, ini justru berguna bagi kita. Berdoa itu selain kita menyampaikan informasi yang sebenarnya bukan kebutuhan Allah, kita tidak bertujuan untuk supaya Allah mengetahui keadaan kita, permohonan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi pertama doa itu adalah mengungkapkan iman kita, keyakinan bahwa Allah itu mencintai kita. Dan atas dasar itu, kita mengungkapkan hati dan iman yang itu adalah menolong hidup kita. Misalkan, kalau kamu tidak mengungkapkannya, kamu akan merasa tidak ada pelepasan kekesalan. Misalkan kalian lagi kesal dengan kakakmu atau adikmu, lalu kamu hanya murung sendiri, maka kesedihan itu ada dalam dirimu. Pasti ayahmu atau ibumu yang sudah terbiasa melihat perilaku kalian juga sudah tahu kalau kamu sedih. Tetapi dengan mengungkapkannya, ayah dan ibumu akan menjadi lebih paham. Dan kamu sendiri rasanya seperti apa? Ada kelegaan, merasa ada yang menemani. Begitu juga dengan kalau kita berdoa dengan Allah. Kita mengungkapkan diri kita sambil karena kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita, maka apapun yang jadi keluh kesah kita, kita percaya Allah memahami, memberi kita kesempatan untuk bertumbuh, dan akhirnya kita merasa apa? Merasa disemangati kembali hidup kita. Jadi, doa itu mengungkapkan hati dan iman sehingga itu menolong hidup kita dalam menjalani pergulatan hidup sehari-hari. Itu ya. Jadi doa seperti yang ada di atas itu. Praying mantis. Thank you Lord for what we are about to receive.
Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang kami terima. Itu adalah doa syukur. Tidak harus memohon. Nanti kita dalami lagi itu. Nah ini, doa yang baik itu yang seperti apa? Apakah yang selalu memohon? Kalau nggak ada permohonan, berarti nggak pernah berdoa dong. Nah, ini dia. Doa yang baik itu adalah doa di mana kita bisa bertemu dengan Allah, lalu bisa mendengarkan apa kehendak Allah itu. Nanti kita belajar dalam doa Bapa kami toh. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kita itu akan lebih baik untuk diam mendengarkan Allah, apa tuh yang jadi kehendak Allah itu. Lebih mendengarkan Allah. Sesudah tahu, sudah mendengarkan, lalu apa yang dilakukan? Melaksanakannya. Itu yang lebih baik. Mengapa? Karena seringkali kita merasa memiliki atau sadar akan kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi sebenarnya menurut kebijaksanaan Allah, Allah yang lebih tahu, ternyata kebutuhan-kebutuhan itu bukanlah yang terbaik bagi kita. Itu yang menyebabkan kita bertanya-tanya, kenapa doaku tidak dikabulkan? Salah satunya barangkali Allah memiliki pertimbangan bahwa itu bukan yang terbaik sehingga tidak diberikan. Bukankah Allah itu Allah yang maha baik, yang sangat mencintai kita? Kalau ayah dan ibu kita yang baik saja memberikan yang terbaik untuk kita, apalagi Allah. Maka tidak dikabulkannya doa permohonan kita itu bukan berarti Allah tidak baik, tetapi Allah ingin memberikan yang lebih baik karena yang kita mohonkan itu bukan yang terbaik. Sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa mendengarkan suara Allah? Doa itu relasi. Sama seperti kalau kalian berteman, dalam berelasi itu butuh pembiasaan. Kalian ingat ketika pertama kali masuk sekolah, apakah kalian sudah kenal dengan teman-teman kalian? Tentu tidak. Itu harus pertama dimulai relasinya, dan kemudian setiap hari harus dibiasakan sehingga relasinya menjadi akrab. Coba selama sekarang kalian kelas 6 tahun kalian misalkan tidak pernah bicara atau ngobrol dengan satu teman saja. Pasti relasi kalian juga tidak bisa akrab. Nah, demikian juga kalau kita membangun relasi dengan Allah, itu adalah sebuah kebiasaan yang harus dibangun, yang harus diusahakan. Kapan? Ya setiap hari dan bahkan setiap saat. Supaya kita bisa akrab dengan Allah. Dengan itu, sama seperti ketika kita kenal dengan teman-teman kita tahu sifat teman kita itu apa. Oh, dia itu ceria. Oh, dia itu suka menolong, suka membantu. Atau, wah dia itu orangnya tersinggungan. Jangan menyinggung soal yang ini. Nah, demikian juga dengan Allah. Kita akan mengenal sifat-sifat Allah kalau kita bisa akrab membiasakan diri dengan Allah. Tentu jalan satu-satunya karena Allah tinggal dalam hati kita, seperti dalam pelajaran soal hati nurani atau suara hati, kita harus masuk ke dalam hati. Saat pertama adalah apa? Hening, diam. Doa itu diam, hening. Lalu mencoba untuk hadir di hadapan Allah, boleh membayangkan Allah yang mungkin Yesus memakai jubah, atau Allah Bapa yang penuh kasih mengharapkan kedatangan kita, ya. Lalu dari sana mulailah dialog hati. Suara Allah akan terdengar. Kita akan terbantu dengan banyak sarana. Yang konkret atau yang praktis yang bisa dilakukan adalah dengan apa? Membaca dan merenungkan kitab suci. Bukankah kitab suci itu ada sabda Allah di sana? Dan Allah mau memperdengarkan suaranya kepada kita, ya, bukalah kitab suci, lalu bacalah, lalu tidak hanya dibaca, masuk dalam pikiran atau otak pengetahuan, tetapi coba dirasa-rasakan kata-kata Yesus. Misalkan kata Yesus, jika orang mau mengikut aku,
dia harus menyangkal dirinya dan memanggul salibnya lalu mengikuti aku. Frater akan menjelaskan sedikit tentang cara meditasi. Meditasi dengan kitab suci. Meditasi itu adalah merenungkan atau menimbang-nimbang kata per kata atau ungkapan yang kita baca dalam kitab suci. Misalkan, jika orang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Nah, mengikut aku, dirasa-rasakan. Lalu kata menyangkal diri. Apa maknanya menyangkal diri? Oh, menyangkal diri itu adalah ketika aku sedang ingin senang-senang, padahal ada tugas, aku harus mengabaikan rasa senang-senangku itu. Supaya aku mendahulukan tugas yang tidak aku sukai, karena itu wajib dan itu berguna. Nah, itu yang namanya menyangkal diri. Lalu dirasa-rasakan. Dia harus menyangkal diri, memanggul salibnya. Wah, meskipun berat itu harus aku rasakan. Lalu mengikuti Yesus. Lalu bayangkan, Yesus seperti apa? Nah, membayangkan ini yang disebut kontemplasi. Membayangkan seakan-akan aku hadir dalam peristiwa itu. Misalkan nanti ada Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu aku menghadirkan diri, membayangkan Taman Getsemani seperti apa, pohon-pohonnya seperti apa. Aku ada di sana di sebelah mana, di bawah pohon, atau di samping Yesus, atau di belakang Yesus, atau menjadi murid yang tertidur. Itu yang namanya kontemplasi. Antara meditasi dan kontemplasi, kita bisa mempraktekannya bersama, supaya emosi, hati, dan jiwa kita itu bisa berrelasi, berhubungan dengan Allah. Dan dengan itu, kita bisa lebih peka, menjadi semakin peka mendengarkan suara Allah. Bahkan kalau sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari itu, suara hati kita itu sudah bisa mendengarkan Allah ngomong apa ya, Allah mengendaki apa ya dalam perkara ini. Ingat ya pelajaran suara hati atau hati nurani kemarin. Lalu mendengarkan suara Allah itu juga bisa dilakukan atau diasah dengan cara apa? Berefleksi atau menulis jurnal atas pengalaman hidup. Misalkan hari ini aku merasakan apa atau ada kejadian apa. Lalu siang hari atau malam hari itu duduk tenanglah lalu mengingat-ingat tadi bangun tidur terjadi apa. Sesudah bangun, mandi, sarapan, lalu berkegiatan. Nah, dalam kegiatan-kegiatan itu, lihatlah perasaanmu yang paling dominan. Bisa senang, bisa sedih. Lalu lihatlah, dirasa-rasakan, bicarakanlah dengan Allah. Apa yang sudah baik? Apa yang kurang? Apa yang kamu syukuri? Apa yang kamu sesali? Sesudah itu, mintalah berkat untuk niat-niat baru yang ingin dibangun. Nah, dalam memohon berkat itu kamu bisa berdialog dengan Allah, keluh kesahmu seperti apa. Lalu memaknai pengalaman hidupmu. Oh iya ya, pengalaman hari ini itu meskipun menyedihkan, melelahkan, tetapi membuat hidupku itu bermakna, berarti. Membantu orang itu berarti. Nah, itu menjadi terasah dalam berelasi dengan Allah. Berefleksi sekaligus melakukan pemeriksaan batin. Itu langkah-langkah untuk mampu berdoa dengan baik. Doa yang lebih mendengarkan suara Allah. Sekarang anak-anak kita akan masuk dalam bacaan-bacaan. Ada dua bacaan. Bacaan yang pertama adalah doa yang didengarkan oleh Allah dari buku paket halaman 228. Kalian tentunya harus membaca cerita ini karena Frater tidak akan membahasnya supaya kalian paham. Ceritanya sangat menarik. Jadi cerita ini ada seorang uskup, kemudian juga ada seorang uskup dan bertemu dengan 3 nelayan di daerah misi atau pedalaman. Cerita ini hanya khayalan, tidak nyata, hanya bertujuan untuk menunjukkan inti doa atau iman itu seperti apa. Jadi, ketika uskup itu mengajarkan doa yang ternyata belum tentu benar, karena
yang penting hafal doa Bapa Kaminya. Ternyata ketiga nelayan itu meskipun tidak hafal kata-katanya, iman mereka itu lebih mendalam daripada uskupnya. Itu yang inti dari ceritanya. Jadi dari ketiga nelayan itu kita bisa melihat bahwa doa itu tidak butuh kata yang bertele-tele atau doa dengan rumusan kata-kata yang indah. Yang dibutuhkan itu apa? Hati yang penuh kesadaran untuk hadir di hadapan Allah dan penuh iman dan percaya. Itu yang dibutuhkan. Mungkin kata-kata aku tidak bisa merangkai kata-kata, tidak bisa menyusun yang indah ya ungkapan-ungkapannya. Kalau kalian diminta untuk memimpin doa misalkan. Yang penting kalian percaya dulu. Biasanya kalau kalian diminta untuk memimpin doa, ketika kalian sungguh bisa merasakan kehadiran Allah dalam diri kalian, ungkapan hati yang jujur itu akan mengalir dengan sendirinya dan akan membentuk kata-kata yang baik. Intinya kalau kita berdoa itu harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang utama dari doa itu adalah sikap hati yang percaya tadi, hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Dan dari ketiga nelayan tadi sudah diungkapkan bahwa mereka memiliki sikap hati dan iman yang mantap kepada Allah. Ya. Lalu dibuktikan dari cerita itu apa? Mereka bisa membuat mukjizat berjalan di atas air. Mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang percaya, orang yang beriman, ya. Jadi silahkan dibaca sendiri ceritanya. Lalu, rumusan kata dalam doa itu seperti apa? Rumusan kata-kata dalam doa itu bukanlah hal yang utama. Kadang kita tidak membutuhkan rumusan doa itu. Jadi, sikap doa itu pertama, anak-anak, ketika kalian berdoa, muliakanlah Allah. Biasanya juga menggunakan doa kemuliaan. Itu untuk memuliakan karena Allah sudah berkarya dengan agung dan maha baik. Kemudian bersyukurlah atas segala rahmat yang kamu terima, sekedar nafas yang masih diberikan, sekedar kesehatan. Sebenarnya bukan sekedar, tetapi kesehatan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, baru setelah itu, setelah memuliakan Allah, bersyukur, seandainya ada doa permohonan, mohonkanlah. Itu ya susunannya. Seringkali kita itu bisa juga berdoa tanpa kata-kata dan tidak harus menggunakan kata-kata, yaitu dengan apa? Merasakan kehadiran Allah. Tadi sedikit Frater sudah menjelaskan doa yang tanpa kata-kata itu apa? Dengan kitab suci. Tetapi tanpa kitab suci pun kita berdoa dengan cara apa? Kita diam, lalu menutup mata akan membantu kita, lalu menghadirkan diri kita sepenuhnya di hadapan Allah. Kita bisa membayangkan Allah yang seperti apa. Yesus yang pakai jubah misalkan, datang, lalu tersenyum di hadapan kita, lalu mengulurkan tangannya, lalu kita menunduk, lalu dia tangannya itu disentuhkan di atas kepala kita, lalu kita merasakan berkatnya. Nah, itu cara berdoa. Jadi, dengan cara itu, kita hadir dalam suatu ruang. Ruang apa? Ruang perjumpaan dengan Allah. Ruang itu ada di mana? Ada dalam diri kita. Apakah terbatas dengan waktu? Tidak. Terbatas dengan tempat? Tidak. Dimanapun, kapanpun, kamu bisa menghadirkan ruang perjumpaan dengan Allah itu. Nah, lalu setelah ada di sana, kita membawa seluruh keadaan diri kita. Misalkan yang kita rasakan itu adalah cemas, atau gelisah, atau sedih, atau putus asa. Tetapi tidak hanya yang jelek-jelek, rasa syukur, gembira, sukacita, semangat. Itu bisa kita bawa semuanya. Allah butuh kejujuran kita.
tampil apa adanya. Ingat ya, Allah itu sudah tahu. Jadi kalau kita jujur tampil apa adanya, terbuka pada Allah dalam ruang perjumpaan dengan Allah itu dalam doa kita, kita akan mendapatkan manfaat yang baik. Nah, dengan itu saja cukuplah doa kita. Kita nanti setelah berdoa akan menjadi lebih lega tanpa harus mengungkapkan kata-kata. Lalu kemudian rumusan kata-kata yang indah terstruktur itu sebenarnya lebih ke varian. Mungkin kita bisa terbantu dengan mengungkapkan dengan puisi, doa dengan menuliskan puisi kepada Allah. Tetapi bagi yang tidak mampu atau kurang terampil untuk menyusun kata-kata, cukuplah dengan diam, sadar, tidak perlu banyak kata-kata atau susunan yang baku atau susunan tertentu dalam hal berdoa. Lalu sekarang adalah kita akan mendalami bacaan yang kedua di Taman Getsemani dari buku paket halaman 230. Apa yang terjadi dengan Taman Getsemani? Lihat gambar yang ada di sana. Yesus sedang berdoa. Itu adalah doa Yesus ketika menjelang apa? Nah, kita saksikan, kita lanjutkan ya. Doa Yesus di Taman Getsemani ini adalah teladan doa sebagai ungkapan iman, harapan, dan kasih. Mengapa? Karena Yesus sesaat sesudah berdoa itu nanti akan ditangkap untuk diadili, dan setelah diadili apa? Dia harus menderita sengsara, disiksa, hingga disalibkan, wafat, dan nanti adalah kebangkitannya. Ungkapan dari doa ini adalah pasrah, cinta, dan mengutamakan kehendak Bapa daripada kehendak Yesus sendiri. Yesus sendiri apakah memohon? Ada sedikit permohonannya. Dia mengatakan begini, "Ya Bapa, jikalau Engkau kehendaki, ambillah cawan ini daripadaku." Artinya, Mbok Tuhan, Mbok Allah Bapa, singkirkan penderitaan ini. Itulah ungkapan keluh kesah Yesus. Tetapi tunggu dulu. Yesus mengatakan apa? Kemudian, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mari kita dalami kata-kata Yesus ini. Kehendak pribadi Yesus itu adalah supaya dirinya tidak disiksa dan disalib karena secara manusiawi, disiksa itu kan menyakitkan. Dan itu membuat dirinya takut. Tetapi kehendak Bapa itu lebih besar. Kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan umat manusia dengan cara apa? Dengan cara meminta Yesus menderita, wafat, dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Kehendak Bapa itu lebih besar dari keinginan atau hasrat Yesus. Itu sama halnya dengan diri kita. Seringkali kita merasa keinginan atau kebutuhan kita itu yang paling utama atau paling penting. Tetapi ternyata kehendak Allah itu lebih besar. Maka karena Yesus menyadari itu, dia menanggalkan keinginannya pribadi, lalu lebih mengutamakan kehendak Allah. Nah, penyerahan diri Yesus dalam doa itu merupakan ungkapan harapannya bahwa Bapa tidak akan meninggalkannya. Kehendak Bapa itu kan yang terbaik. Di samping untuk menyelamatkan manusia, pasti juga terbaik bagi Yesus sendiri. Maka Yesus mendengarkan kehendak Bapa lalu melaksanakannya. Doa Yesus ini adalah ungkapan iman, harapan, dan kasih. Apa itu makna iman, harapan, dan kasih? Isi doa Yesus berisi iman atau kepercayaan dan kepasrahan. Karena apa? Yesus kesulitan dan tetap percaya kepada Bapaknya. Bapa itu setia, Bapa itu menganugerahkan berkat, maka aku percaya pada Bapa.
Kemudian yang kedua, mengungkapkan harapan. Harapannya apa? Harapan dan keyakinan bahwa Bapa itu tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan mengkhianatinya. Dan yang ketiga, kasih. Kasih yang diungkapkan Yesus apa? Untuk selalu mengutamakan kehendak Bapa dan mengesampingkan kehendaknya sendiri. Di sini juga termasuk kasih kepada manusia karena penderitaannya adalah demi menebus dosa manusia. Kemudian tujuan Yesus berdoa apa? Sebenarnya kan Allah sudah tahu dan itu memang kehendak Bapa dan Bapa sendiri juga tahu bahwa Yesus akan menderita, ya kan? Nah, Yesus berdoa dengan tujuan supaya apa? Selalu berrelasi dekat dengan Bapa. Kalau dekat terus apa? Aku dikuatkan. Sama seperti kalau kalian takut, ada bapak kalian, ada ibu kalian merasa apa? Merasa tenang, nggak takut lagi. Nah, kemudian yang kedua, dengan dekat kepada Bapa, ia mampu mengetahui kehendak Bapa, menyelaraskan pikiran, hati, dan jiwa dengan Bapa sesuai dengan kehendaknya, dan dengan itu memiliki kekuatan untuk apa? Melaksanakan kehendak Bapa itu. Lalu Yesus percaya dan pasrah kepada Allah Bapa, bahkan di saat susah sekalipun. Nah, ini ajaran Yesus. Anak-anak, kita diajari untuk percaya dan pasrah kepada Allah itu tidak hanya ketika senang saja, tetapi juga ketika kita dalam keadaan susah. Susah senang kita harus pasrah dan percaya kepada Allah. Dan yang terakhir, makna doanya apa? Doa itu memberikan kekuatan bagi Yesus untuk setia dalam melaksanakan kehendak Bapa, yaitu menghadapi penderitaan salib. Jadi, dia setia dan mau menanggung salib yang dia takuti tadi. Kemudian kepercayaan, Allah Bapa tidak menyia-nyiakannya ya, tadi sudah dijelaskan. Ini juga menjadi ajaran Yesus bagi kita. Allah itu setia dan tidak menyia-nyiakan kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun ketika kita berdoa, kadang atau bahkan seringkali kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah itu. Kemudian yang ketiga, makna dari doa di Taman Getsemani itu adalah untuk berjaga dan berdoa. Berjaga dan berdoa itu memberi kekuatan supaya kita tidak jatuh pada pencobaan. Karena doa itu meneguhkan rencana, sikap, dan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Tadi ya, kita menyelaraskan pikiran, hati, dan jiwa kita dengan kehendak Allah. Doa itu membuat kita selalu terhubung dengan kehendak Allah dan bukan mudah menuruti pencobaan atau godaan. Sekarang, apakah kalian pernah mengalami doanya dikabulkan? Pernah berdoa, mengalami doanya, oh doaku sudah dikabulkan. Kalau doanya dikabulkan, kamu merasa apa? Apakah kamu merasa hebat? Nah, kita akan mendalami doa yang dikabulkan itu adalah tidak tergantung pada rumusan kata atau tempat atau waktunya. Jadi, kalau rumusan kata-katanya bagus, indah, lalu doanya dikabulkan, belum tentu. Kalau tempatnya, misalkan aku harus doa di Gua Maria sana, harus berdoa di kapel atau di gereja sana, apakah seperti itu? Belum tentu juga. Waktunya, wah aku harus berdoanya jam 12 malam. Belum tentu. Tetapi doa yang dikabulkan itu adalah tentunya doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Kehendak Allah demi kebaikan kita dan demi kebaikan bersama. Semua doa itu akan dikabulkan ketika sesuai dengan kehendaknya. Demi kebaikan hidup kita. Bukan demi hanya sekedar kesenangan kita loh ya. Kalau senang sih kita inginnya macam-macam. Tetapi belum tentu itu baik bagi kita. Tapi seringkali yang baik
sesuai dengan kehendak Allah itu seringkali tidak kita sadari dan bertentangan dengan yang kita inginkan, ya. Yang intinya adalah kehendak Allah itu yang terbaik bagi kita yang akan diberikan. Nah, ukurannya bukan sesuai dengan keinginan kita lagi. Keinginan kita harus justru keinginan kita yang harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Apakah keinginanku ini sesuai dengan kehendak Allah ya? Kalau kamu merasa, wah ini bukan kehendak Allah, nggak baik, ya jangan. Kehendak Allah itu lebih utama, lebih berharga daripada kehendak manusia. Jika Allah memandang tidak baik, ya pasti tidak dikabulkan. Doa terakhir, anak-anak, ini adalah doa Bapa kami. Tentu kalian sudah hafal dan setiap hari mendoakannya. Doa ini adalah doa indah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi, ini adalah ketika Yesus, jadi waktu itu Yesus punya murid, lalu Yohanes Pembaptis itu juga punya murid, orang-orang Farisi juga punya murid, dan mereka selain murid-murid Yesus itu diajari berdoa, lalu murid Yesus juga minta diajari doa kepada Yesus, lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini. Kalimat-kalimat di sana mengandung dua hal. Yang pertama adalah kalimat-kalimat harapan. Itu terdapat pada doa bagian awal. Supaya Allah dimuliakan, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kemudian supaya datanglah kerajaanmu, supaya kerajaan Allah datang, dan yang ketiga supaya kehendak Allah terlaksana. Jadilah kehendakmu di mana? Terjadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di dalam surga. Karena Allah meraja di surga, maka kehendak Allah terlaksana semuanya. Tetapi di dunia ini, apakah Allah sudah meraja sepenuhnya? Belum. Kerajaan Allah belum terlaksana atau tegak sepenuhnya. Maka dalam pelajaran yang lalu kita mau membangun kerajaan Allah itu supaya Allah meraja sepenuhnya, dan dengan itu kehendak Allah juga terlaksana seperti di surga. Nah, sesudah harapan tadi, inti yang kedua adalah barulah kalimat-kalimat permohonan itu diungkapkan. Permohonan bagi kehidupan, kebutuhan hidup kita. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kalimat aslinya adalah berilah kami rezeki yang secukupnya. Tidak usah lebih-lebih, tidak usah banyak-banyak atau terlalu berkelimpahan, tetapi secukupnya. Kemudian pengampunan salah dan dosa, itu yang kita mohonkan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu juga ajaran supaya kita mengampuni, mengasihi sesama kita yang keliru. Dan yang terakhir adalah perlindungan dari pencobaan dan dari yang jahat. Semoga Allah mengarahkan hati kita tidak kepada pencobaan, tetapi kepada kebaikan-kebaikan. Itu ajaran Yesus dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu ada sisi mengungkapkan Allah sebagai Bapa. Jadi Yesus itu mengajarkan supaya menyebut Allah sebagai Bapa. Mengapa? Ungkapan Bapa ini adalah menunjukkan betapa besar cinta Allah dalam menjangkau manusia. Bagi orang Kristiani, Allah itu dekat, tidak jauh. Dan Allah itu pribadi yang penuh cinta. Kita bisa datang sewaktu-waktu dan Allah mau mengampuni dosa kita sebesar apapun. Kemudian, makna kata Bapa itu adalah mewakili ungkapan relasi paling dekat atau intim, tidak berjarak. Dalam bahasa kita anak-anak, bahasa kita itu terbatas. Maka Allah ingin memakai ungkapan Bapa. Bapa itu adalah kata yang bisa mewakili relasi yang paling dekat. Relasi yang mewakili relasi
yang paling intim, yang paling mesra, kebaikan Allah bisa mewakili kebaikan Allah kepada manusia itu, sehingga tidak berjarak dibandingkan dengan perbendaharaan kata yang dimiliki manusia yang lain. Intinya ingin menemukan Bapa itu yang penuh kasih terhadap anak-anaknya, mengampuni, siap memeluk kapanpun dan memberikan yang terbaik. Itu ungkapan Bapa yang ingin disampaikan oleh Yesus. Nah, sekarang yang terakhir sebelum kita refleksi, pengetahuan-pengetahuan umum. Satu, tentang devosi. Apa itu devosi? Devosi itu adalah sikap bakti kepada Allah dan kehendaknya sebagai wujud cinta. Jadi, pertama-tama bakti kepada Allahnya. Dan itu wujud cinta Allah, cinta terhadap Allah. Tetapi ungkapannya itu melalui misteri iman yang dituju, misalkan terkait dengan hati kudus Yesus, iman akan hati kudus Yesus, hati kudus Maria atau devosi kepada Bunda Maria, devosi pada sakramen Maha Kudus, atau melalui doa-doa perantaraan para kudus, devosi melalui perantaraan Santa Bernadetta misalkan, atau Santo Antonius dari Padua misalkan. Yang dituju pertama-tama adalah Allah, bakti dan cinta kepada Allah. Tetapi imannya itu bisa kita alami melalui perjumpaan dengan para kudus. Nah, itu devosi. Devosi ini lazim dipahami sebagai kebaktian khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu tadi ya. Misalkan Santo Santa, kemudian hati kudus Yesus, Maria, sakramen Maha Kudus itu. Lalu yang kedua, soal Ekaristi. Ekaristi itu misa. Anak-anak, kalian harus catat benar-benar bahwa puncak kehidupan Kristiani atau puncak ibadat yang tertinggi, doa yang tertinggi dalam hidup Katolik, iman Katolik itu adalah Ekaristi atau misa. Karena apa? Seperti Frater sudah menjelaskan yang dulu, di dalam misa, Ekaristi, Allah hadir, yaitu Yesus Kristus dalam rupa sakramen Maha Kudus, hosti dan anggur, yang mengalami apa? Transubstansiasi, perubahan menjadi tubuh dan darah Kristus sungguh-sungguh, dan itu disantap oleh kita semua, dan Allah sungguh bersatu dengan hidup kita. Itu ya, kalau ditanya puncak hidup iman Kristiani apa? Puncak kehidupannya atau ibadat tertingginya adalah Ekaristi. Lalu yang keempat atau yang ketiga istilahnya adalah credo. Credo itu bahasa Latin yang artinya aku percaya. Credere itu percaya. Kalau credo aku percaya. Apa itu? Yaitu syahadat atau pengakuan iman yang didoakan dalam Ekaristi pada hari raya. Siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakannya adalah bapak-bapak gereja yang diputuskan dalam suatu konsili, yaitu konsili Nikea, Konstantinopel, credo sahabat. Jadi, aku percaya ini mengungkapkan iman kita, rangkuman iman Kristiani. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke pertanyaan refleksi. Kalian setelah melihat paparan Frater, penjelasan Frater harap bisa melihat kehidupan kalian sendiri. Nah, refleksi ini salah satu metode untuk bisa berrelasi, berhubungan dengan Allah. Nanti kalian bisa bercakap-cakap dengan Allah. Apakah aku sering berdoa? Coba kalian ingat-ingat, apakah aku sering berdoa? Kalau sering berdoa, apakah doaku itu melulu berisi permohonan saja dan hanya ketika susah saja, atau pernah berdoa dengan cara lain? Ya. Kemudian yang ketiga, apakah pernah aku berdoa dengan cara diam? Ini cara lainnya. Menyadari seluruh keadaan dan perasaanku secara jujur, hadir di hadapan Tuhan. Lalu
bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidupku itu. Nah, pernahkah aku berdoa cukup dengan mengungkapkan syukur pada Allah? Ya, kalau belum berarti kalian perlu mencobanya. Diam, lalu hadir merasakan kehadiran Allah. Dan yang keempat, ketika berdoa demi permohonan tertentu, apakah pernah doaku dikabulkan? Jika belum dikabulkan, apakah aku lantas bosan untuk berdoa? Nah, itu anak-anak kalian bisa berefleksi dengan cara seperti yang di atas, gambar yang di atas ini adalah menuliskan jawaban-jawaban kalian, ungkapan hati kalian dalam buku tulis jurnal kalian. Begitu perjumpaan kita dalam pelajaran 20 tentang doa sebagai kekuatan hidup. Semoga kalian semakin dimantapkan dalam iman, semakin dekat dengan Allah, dan dalam kehidupan sehari-hari mampu melaksanakan kehendak Allah itu. Salam sehat dan semangat.